dust, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven sent. Jala besar. Yesus dia berkuasa untuk bikin hal-hal yang besar. Yesus juga biasa menyembuhkan orang-orang sakit dan untuk usir setan. Dia juga biasa pergi kasih ajar orang-orang di beberapa tempat. Satu hari Yesus dia kasih ajar orang begini katanya. Tuhan perintah sebagai raja itu dia pun contoh begini. Orang-orang banyak pergi buang jaring di laut untuk mendapat ikan yang banyak. Dong tunggu sampai ikan sepenuh di jaring, baru dong tarik ke darat. Terus dong duduk, dong pilih ikan yang bagus, dong isi dalam keranjang. Yang tidak bagus dong buang. Dengan waktu langit dan bumi hilang, Tuhan dia malaikat pilih orang yang dengar sama Tuhan dengan orang-orang yang tidak dengar sama Tuhan. Itu dong dilempar ke dalam api neraka. Di sana dong akan menderita, menangis, berteriak minta tolong. Terus dong akan menderita sekali. Ada Yesus, orang sakit, orang banyak, terus orang-orang yang pergi mencari. Tuhan ada lima tokoh yang berperan aktif juga di dalam cerita itu. Dalam pertanyaan ini hanya dikasih waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 tidak tahu. Yang kami suka adalah Yesus dia banyak melakukan tanda-tanda mujizat melalui dia sembuhkan orang, usir-usir setan. Setelah itu dia kasih perumpamaan yang ikan yang bagus dan ikan yang tidak bagus. Terima kasih, singkat saja. Kami suka Yesus mengajar karena dia pakai perumpamaan, jadi orang dapat mengerti cepat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami suka di sini, mungkin awalan cerita itu di situ Yesus ada menyembuhkan, punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Kemudian Yesus juga mengajar, tapi yang inti di dalam situ Allah memerintahkan malaikat untuk memisahkan orang-orang benar yang dengar-dengar kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak dengar-dengar kepada Tuhan itu dibuang atau dicampakkan ke dalam api. Mungkin itu yang kami suka. Kami kelompok 3 menjelaskan apa yang kami diskusi sama-sama. Ya, apa yang kami belajar dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini ya, khususnya untuk manusia. Jadi dari kami mungkin kita hidup di dunia ini kita hanya pilih 2 jalan. Ya, ada 2 jalan, ada 2 pimpinan dan ada 2 kerajaan. Kita pilih kalau memang kita sudah berbuat salah di satu posisi atau satu jalan, maka satu yang tunggu kita. Jadi apa yang kita belajar dari cerita ini, kalau kebenaran yang mana dan kesalahan itu yang mana, berarti kita ikut yang kebenaran. Ya, terus yang kedua, apapun yang kita buat di dunia ini, kalau memang dari kehendak kita manusia, ya itu berarti semua itu sia-sia saja. Tetapi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu ya kita lakukan, berarti itu bukan sia-sia, tetapi menunjukkan bahwa kita dipilih sebagai anak-anak yang sudah dengar-dengaran kepada Yesus. Ya. Kami pilih orang-orang yang menjalaikan. Ya,
Mereka mencala ikan dan ikan itu mereka tarik keluar dan mereka duduk untuk pilih. Ya, pilih. Yang baik itu masuk ke keranjang dan yang tidak baik dibuang. Penghakiman terakhir. Nanti kita akan dipilih. Iya. Orang yang dengar-dengaran, orang yang berbuat baik, orang yang lemah lembut dipilih untuk diselamatkan. Terima kasih. Jawaban kami tidak jauh berbeda sama teman-teman yang menyoroti tentang orang baik, orang yang dengar-dengaran sama Tuhan dan yang tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Kita melihat posisi setelah itu, setelah dipilih ditentukan tempat mereka di mana. Itu merupakan sebuah gambaran dan penentuan bagaimana hidup kita nanti yang akan datang jadi gambaran tersebut mendorong kita, mengajak kita bersama-sama untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, untuk dengar-dengaran kepada Tuhan, dan sudah pasti dalam kita menjalani atau melakukan hal itu sudah pasti kita tahu dan paham pasti posisi kita ditempatkan di mana. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.